Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Siti Hisbiati Soleha dan Eli Susilawati akan membawakan salah satu materi teori bilangan yaitu modulo. Sebelum lanjut, kita harus memahami apa itu modulo. Modulo adalah suatu yang kita gunakan untuk mencari sisa pembagian atau remainder. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada 5 dibagi 2, berapakah sisa pembagiannya? Nah, untuk mencarinya kita bisa merubahnya ke dalam bentuk perkalian seperti ini, yaitu 2 dikali 2 plus 1. Nah, 1 yang ini adalah sisa dari pembagiannya dan 2 ini adalah hasil dari pembagian antara 5 dibagi 2. Nah, jadi 1 ini adalah sisa pembagiannya. Sehingga kita akan memperoleh 5 dibagi 2, sisa pembagiannya adalah 1. Ketika kita merubahnya ke dalam bentuk modulo, kita bisa menulisnya seperti ini, yaitu 5 modulo 2 sama dengan 1. Atau modulo 5,2 sama dengan 1. Adapun dalam modulo ada beberapa kaedah-kaedah yang akan kita bahas berikut ini. Kaedah pertama yaitu kaedah dasar. A modulo N sama dengan Bn plus C modulo N sama dengan C modulo N. Nah, pada kaedah ini kita bisa merubah A menjadi bentuk perkalian, yaitu Bn, sehingga kita akan memperoleh sisanya yaitu C. Sehingga nanti hasilnya adalah sisa pembagian modulo N. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Di sini sudah ada 215 modulo 13. Nah, 215 ini bisa kita rubah menjadi bentuk seperti ini, yaitu 16 dikali 13 plus 7. Nah, jadi 7 ini adalah sisa pembagiannya, seperti ini. Sehingga kita akan memperoleh yaitu sisa pembagian modulo N. Nah, sisa pembagiannya adalah 7 dan modulo 13. Nah, ketika bilangan di depan modulo lebih kecil daripada bilangan pembaginya, maka bilangan ini langsung menjadi hasilnya. Nah, seperti ini. Kaidah kedua yaitu linearitas penjumlahan atau pengurangan. Nah, kaidahnya adalah A plus B modulo N sama dengan A modulo N plus B modulo N modulo N. Aturannya yaitu yang di dalam kurung bisa kita rubah menjadi modulo N seperti ini, yaitu A modulo N plus B modulo N. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Di sini sudah ada 4 plus 13 plus 20 modulo 3. Nah, ya di dalam kurung ini bisa kita rubah menjadi seperti ini, yaitu 4 modulo 3 plus 13 modulo 3 plus 20 modulo 3 modulo 3. Nah, sehingga kita akan memperoleh 4 dibagi 3 sisanya adalah 1, dan 13 dibagi 3 sisanya juga 1. Begitu pula dengan 20 dibagi 3 kita akan memperoleh sisanya 2, modulo 3 tetap. Kemudian yang ada di dalam kurung ini langsung kita jumlahkan. 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4 modulo 3. Nah, karena bilangan di depan modulo lebih besar daripada bilangan pembaginya, sehingga kita bisa merubahnya menjadi seperti ini, yaitu 1 dikali 3 ditambah 1 modulo 3. Nah, seperti pada kaidah yang pertama. Nah, sehingga kita akan memperoleh sisa pembagiannya yaitu 1. Jadi 1 ini adalah hasilnya. Nah, di sini seperti ini. Jadi kita bisa menulisnya 1 modulo 3. Bisa kita tulis seperti ini. Kaidah yang ketiga yaitu linearitas perkalian. Nah, di sini ada kaidahnya yaitu A B modulo N sama dengan A modulo N kali B modulo N modulo N. Nah, kaidah ini tidak jauh berbeda dengan kaidah sebelumnya, yaitu dengan merubah yang ada di dalam kurung. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lanjut ke contoh soal berikut ini. Nah, di sini sudah ada 5 dikali 11 dikali 7 modulo 3. Nah, untuk yang di dalam kurung ini bisa kita rubah menjadi 5 modulo 3 kali 11 modulo 3 kali 7 modulo 3 modulo 3. Nah, sehingga kita akan memperoleh hasil di mana 5 dibagi 3 sisanya adalah 2, 11 dibagi 3 sisanya adalah 2, dan 7 dibagi 3 sisanya adalah 1 modulo 3. Nah, sehingga kita akan memperoleh 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, langsung saja di sini 4 modulo 3. Karena bilangan di depan modulo lebih besar daripada bilangan pembagi, maka kita harus mencari sisa pembagiannya lagi.
Nah, kita lanjut seperti kaidah pertama, yaitu dengan merubahnya ke dalam bentuk perkalian seperti ini. Nah, untuk 4 ini sama maknanya dengan 1 dikali 3 ditambah 1 modulo 3. Sehingga 1 yang ini adalah sisa pembagian dari 4 yang tadi. Sehingga kita dapat memperoleh 1 modulo 3. Kaidah yang keempat yaitu perpangkatan, yaitu A pangkat B modulo N sama dengan A modulo N pangkat B modulo N. Nah, untuk A ini bisa kita rubah seperti ini, yaitu dengan meletakkan pangkatnya berada di luar modulo. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal berikut ini. Di sini sudah ada soal yang berbentuk perpangkatan, yaitu 7 pangkat 3 modulo 5. Berapakah sisa pembagiannya? Yaitu antara 7 pangkat 3 dibagi 5. Nah, kita langsung rubah ke bentuk kaidah yang tadi, yaitu 7 modulo 5 pangkat 3 modulo 5. Nah, kita selesaikan dulu yang dalam kurung, yaitu 7 modulo 5, yaitu di mana 7 dibagi 5, sisa pembagiannya adalah 2. Nah, pangkatnya masih ada di sini. Kemudian kita cari berapa hasil dari 2 pangkat 3, yaitu 8 modulo 5. Karena bilangan di depan modulo lebih besar daripada bilangan pembaginya, maka harus kita cari lagi berapa sisa pembagian antara 8 dibagi dengan 5. Dengan kita merubah 8 ini menjadi bentuk seperti ini, yaitu seperti kaidah yang pertama, berbentuk perkalian seperti ini, yaitu 8 ini sama maknanya dengan 1 dikali 5 tambah 3. Nah, sehingga 3 yang di sini ini adalah hasil dari sisa pembagian dari 8 dibagi 5, yaitu 3. Sehingga kita akan memperoleh hasil 3 modulo 5. Karena 8 dibagi 5, sisa pembagiannya adalah 3.